saat ini. Kalau tidak ada kebersamaan, kalau sudah agak malam bangunnya misalnya jam 3, sudah subuh teh mindsetnya tidur lah gitu. Tapi karena ada mendengarkan barusan dari Ketua Dewan Pembina, ya, jadi kita segar lagi. Apalagi yang disampaikan, mudah-mudahan ini rumah Baitus Sakinah, rumah yang penuh dengan ketenangan, tapi tenang hatinya, bukan tenang suasananya. Sehingga kalau tenang suasananya agak khawatir gitu. Ya, ya, gitu. Apalagi yang gaya-gayanya majusi, maju kasisi gitu. Alhamdulillah ini kesini. Kalau di masjid-masjid yang agak besar, yaitu sistem ngajinya majusi, maju kasisi. Sudah kasisi, ya tadi gaya sirum, kasisi belum. Nah ini alhamdulillah saya lihat dengan semangat dari malam hari, kelihatannya tidak ada yang ngantuk. Paling kalau 1, 2, 3, 4, 5 wajar lah ya, wajar. Ya alhamdulillah. Kalaupun ada yang malam kedengaran misalnya, kalau dari Pak Sobirin tadi kedengaran suasana Palestina, ya itu memang kalau kata guru saya, yang memubazirkan harta itu kan setan. Berarti yang siapapun kita ataupun siapapun yang suka begitu, ya mungkin kalau dilihat ada gen DNA setan itu. Ayah gen-genan gitu kalau guru saya gitu. Pasti gitu. Yang PR kita semuanya, sehingga kita pingin tidak sama gen kita dengan gen setan gitu. Sehingga jangan sampai kita punya prinsip, apa yang Allah berikan kepada kita rezeki juga tidak ada yang mubadir gitu. Mubadir. Alhamdulillah kalau di Bajo di sini ya, ketika ada sisa-sisa makanan juga, ya di samping memang kelihatannya makannya Pak Indra luar biasa, kelihatan kalau makan teh bagus lah, tidak ada satu remeh pun yang tersisa. Dan kalaupun ada yang sisa-sisa yang memang itu kita tidak makan, tulang, memang ada yang memakan juga di sini alhamdulillah. Hanya kemarin ketika libur Pak Iwan, itu ayam jadi ke rumah yang ada di sini gitu. Itu luar biasa itu. Iya. Ya sebelumnya tadi pun cukup ya, cukup yang disampaikan oleh Pak Indra, dan insya Allah nanti 5:30 kita pun akan mendengarkan ya nasihat dari Ketua Yayasan Al-Quran supaya kita bukan semua juga ya, betul. Iya. Iya. Jadi kita bagi-bagi gitu ya, alhamdulillah. Ikhwan ahwat fillah, dalam Al-Quran pasti kita, pedomannya kita Al-Quran ya. Pedoman kita Al-Quran yang memang pertama kita harus mengimani kewajiban kita kepada Al-Quran itu mengimani. Tapi tidak akan bisa mengimani kepada Al-Quran ya, kecuali ya kita mengerti. Tidak mungkin kita mengerti kecuali kita membaca gitu. Dan ketika seseorang membaca, supaya nanti satu saat membacanya juga tidak terus melihat Al-Quran, mesti kita ada hafalan-hafalan Al-Quran, ayat Al-Quran yang kita hafal. Macam tadi yang dibaca oleh Imam Ustaz Ara, di samping suaranya enak gitu, jadi tingginya agak lama gitu. Maka di rakaat terakhir injury time kita menginginkan lama, ternyata baca kulhu saja. Nah,
enak kan ya. Jadi kalau orang-orang yang enak itu ya pinginnya lama gitu. Ya. Maka begitu beres Al-Ikhlas ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, langsung ruku. Aduh, sayang mana Al-Falaq dan An-Nasnya gitu. Kan enak bacaannya gitu. Kayaknya ke depan memang witir itu memang itu yang ditunggu-tunggu itu deh. Enak bacaannya. Kecuali ya yang kurang enak ya kalau tidak menunggu Al-Falaq An-Nas cukup kali ya sungguh gitu. Nah, gitu. Nah, untuk itu maka di sini kelihatan keberkahannya Pak Indra nih. Keberkahan malam tadi ya sampai tadi berjamaah subuh ini ada kelihatan keberkahan. Apa keberkahan ya tadi kita sudah maklum bersama az-ziyadah fil khair, bertambah-tambah dalam kebaikan. Itulah. Ini kalau dievaluasi ya berapa juz yang dibaca oleh kebersamaan ini ya. Dan ketika sendirian mah kalau sudah ngantuk ya ngantuk gitu, udah gitu. Nah di sini ketika bersamaan beda gitu ya, kebersamaan maksakan lebih dari 1 juz kita baca lagi, apalagi ada dopingnya Pak Edi tadi disiapin di sini itu. Malu atuh ya ketika hanya 2 lembar 3 lembar langsung ngajongkeng gitu. Nah gitu, nah itu memang itu. Alhamdulillah ini ada kebersamaan ya. Akan dan kekuatan Islam juga ya ini sebetulnya karena berjamaah ini, karena berjamaah. Maka alhamdulillah ini pada malam hari ini Allah ngasih keberkahan ke tempat ini ya. Walau alam sampai durasi berapa meter ini yang baca Al-Quran ini memberikan dampak positif ke sini ya. Nah, sekian juz, sekian ayat, sekian huruf yang dibaca pada malam hari ini ya, Al-Quranul Karim. Ya mudah-mudahan karena Al-Quran ini berkah, labdon wa maknan bahasanya kalau guru saya ya, Al-Quran itu barakatun labdon wa maknan, berkah lapad dan maknanya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati kuburan gitu ya, Rasul kan diberitahu oh ini sedang disiksa di alam kuburnya gitu ya. Maka Rasul tancapkan itu pohon di sana itu. Tak mudah-mudahan dengan karena yang namanya Allah jadikan di dunia ini semuanya yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Di samping Rasul yang menancapkan pohon itu, mudah-mudahan selama ini berzikir kepada Allah jadi keberkahan kepada yang penghuni yang sedang disiksa, minimal meringankan siksanya. Maka kata guru saya, kalaupun pohon yang Nabi tanam itu akan jadi keberkahan meringankan siksa kubur orang-orang yang dalamnya, apalagi membaca Fatihah katanya. Pohon saja jadi keberkahan, apalagi yang betul-betul notabene Al-Quranul Karim berkah gitu. Karena itu mujizat, Al-Quran adalah mujizat ya. Saking mujizatnya tidak tahu isinya pun tetap dibaca, itu bagian dari mujizat. Ketika baca anak ibu-ibu yang udah lama, udah tua tuh, Bu, ibu baca Yasin berapa kali? Wah, juga ratusan Pak Ustadz. Ibu ngerti tuh, tuh jangan. Tapi dibaca wae, itulah Al-Quran. Tidak ngerti pun dibaca ini kan. Bahasa mana? So kasih bahasa mana? 2 kali 3 kali baca ngerti Al-Quran. Tapi Quran, si ibu-ibu tadi ratusan kali baca surah Yasin atau surah yang lebih pendek daripada itu, wah luar biasa. Masih dibaca, berarti itu keberkahan mujizat Al-Quranul Karim. Dan teruskan ya, program yang luar biasa di tempat ini, yang tahun sebelum datang ke sini yang ada adalah sepi dari tidak mendengar tanaman-tanaman yang ada di binatang di sini untuk mendengarkan Al-Quran. Sekarang di sini mendengarkan. Ini mereka kalaupun bisa bicara Pak Edi, ini mereka berterima kasih, ya Allah, ini teh suaranya luar biasa ya. Al-Quranul Karim ini itu Al-Quranul Karim. Maka mudah-mudahan kita pun hanya kepada Allah memohon gitu ya. Mudah-mudahan tempat ini Allah terus memberikan keberkahan dan keberkahan.
membawa kebaikan untuk warga belajar di sini, membawa kebaikan untuk masyarakat sekitarnya, dan sampai Purwakarta, dan mudah berharap bermanfaat juga kepada umat manusia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi saya baca surah Al-Hasr ayat 18, 19, 20, surah ke-59 dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah ini, ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Lalu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah jiwa memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari besok. Jadi sini jiwa perhatikan apa yang telah dilakukan ligodin untuk hari besok. Dalam tafsir Jalalain, liyaumil kiamah, untuk hari kiamat. Kenapa redaksi hari kiamat redaksinya besok? Supaya tidak ada waktu lagi kita leha-leha, kita malas, karena besok kiamat. Berarti hari ini kita memang mesti beramal. Itu. Jadi jangan dibesokkan, kan besok kiamat. Hari ini berarti kita beramal, kita melakukan pemanfaatan waktu hari ini karena besok kiamat. Itu. Sehingga Imam Hasan Basri, hari di dunia ini hanya 3. Pertama, hari yang kemarin, itu sudah berlalu. Apa yang ada di hari kemarin, itu kemarin banjir, ngomongin banjir misalnya, oh gini-gini, udah sekarang kemarin, itu betul. Sampai Pak Ina, kalau kita biasa yang jalan ke Simpang itu lewat Kampung Baru, itu Masjid Al-Hidayah Kampung Baru, kerendam. Itu jarang itu masjid, itu tinggi itu masjid teh, kerendam itu masjid itu. Nah, jadi hari kemarin. Maka kalau mereka mengatakan cobanya karpetnya digulungkeun moal, ya udah kamari eta mah. Kalaupun diomongin sekarang coba lamun, enggak. Nah, kemarin itu kejadiannya. Hari kemarin. Yang kedua adalah hari besok, kata Hasan Basri. Dan hari besok barangkali kita nggak ketemu hari besok. Gitu. Barangkali kita nggak ketemu hari besok. Karena banyak kejadian hari ini bisa bareng, ada WA, innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, ini kan kita kaget. Kemarin kita ngobrol, itu banyak kejadian itu. Termasuk di Al-Muhibah, saya pernah ikut ngaji malamnya. Begitu subuh udah innalillahi wa inna ilaihi. Berarti hari yang kedua, hari besok yang belum tentu kita sampai. Ada Pak Pin kejadian kamari cenah abdi ngobrol, ya Allah, teman meninggal. Ada lagi orang pagi-pagi bareng makan bubur, coba makan bubur bareng, sore makan nasi uduk bareng deh. Eta canaon eta mah. Jadi ya Allah, umur teh gitu. Maka hari besok belum tentu kita sampai sana. Dan yang ketiga adalah hari ini, today, hari ini, hari untukmu, beramallah pada hari ini. Lebih-lebih Ibnu Umar luar biasa dalam yang disampaikan hadisnya, ida amsaita falatan tadri sobah. Apabila engkau berada pada waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Wa ida asbahta falatan tadril masa. Apabila engkau berada pada waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Kita bagaimana Ibnu Umar beramalnya terus, karena ketika pagi hari belum tentu ke sore hari, wah dia beramal terus. Begitu nyampe sore, dia tidak menunggu pagi.
Kan kita sering, gimana kamu besok pas? Saya kerjakan besok. Berarti Ibu Umar mah nggak ada istilah besok teh. Bukan hanya besok, pagi ke sore, sore ke pagi. Wah, berarti maka wahud min sihatika limaradika, maka manfaatkanlah sehatmu untuk masa sakitmu. Itu wahayata kalimautika, dan manfaatkan waktu hidupmu untuk waktu matimu. Berarti sahabatmu kayaknya luar biasa ibadah nanti gitunya, tidak menunggu besok karena terus, bahkan tadi tidak hanya besok, waktu hanya pagi sore lakukan, karena memang menyadari kita nggak punya waktu, kita yang punya waktu Allah. Kita mah kadang-kadang ya pede aja besok gitu, minggu depan gitu. Bahkan ada orang yang berani memang ngehutang 3 tahun bayar motor, 5 tahun, ya nggak apa-apa memang. Tinggal memang ada hitungannya gitu ya. Tapi berarti kalau dia tahu mah besok akan mati. Misalnya besok dikasih tahu oleh dokter karena punya penyakit ini, nggak lama nih waktunya, hanya sekian jam kamu bertahan. Terus ada yang demo panci gitu, hari ini gratis ini mah untuk bayar pertama, nanti tidak. Ngambil nggak karena besok akan mati? Kayaknya enggak. Terus begitu ada HP main TikTok terus mah. Wah, besok akan mati. Karena kita mah lega terus gitu, jadi bisa sempet main ini, main itu, manyuk juga. Kenapa? Karena memang waktu. Seolah-olah kita punya waktu itu, padahal tidak punya waktu. Allah yang punya waktu gitu. Maka ya di sini perhatikan semuanya yang dilakukan untuk hari besok. Nah ini seneng ya, kalaupun ya senengnya bukan karena sudah beramal baik, tapi senangnya Allah, kata Pak Ina, senangnya Allah memberikan kekuatan, kemudahan malam tadi sampai sekarang terus dalam keadaan taat. Ini senang Allah yang ngasihnya gitu. Sementara Imam Ghazali dalam kitab Bidatul Hidayah, semua orang itu punya 24 kotak dalam seharinya gitu. Pak, ada kotak pertama sampai 24. Ini kotak-kotaknya apakah ketika dibuka akan ada cahaya, atau begitu dibuka hitam, atau dibuka itu abu-abu, ya bagaimana kita ngisinya. Kalau dari mulai jam 9 sampai jam 10 kotak dibuka bercahaya, karena yang dibacanya Al-Quran dan mendengarkan tata tertib misalnya. Jam 10 sampai jam 11 cahayaan gitu kan gitu. Begitu jam 11 kayak itu mah ada hidung gitu. Itu bagaimana ini gitu sebut kotaknya itu. Itu. Nah ketika dibacanya Al-Quran, dipakai zikir tadi, mendengarkan ini, itu menggembirakan, dibuka teh cahayaan gitu. Ketika dipakai maksiat ya hitam. Ketika nggak dipakai apa-apa ya tadi abu-abu gitu. Nah bagaimana ketika kita buka kotak itu yang per jam, membuat tersenyum. Karena setiap saat memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Gitu. Nah, maka itulah yang akan menggembirakan ya. Wal tandur nafsum ma qaddamat li ghadin. Jadi besok nanti hari kiamat nih. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kira-kira paling enggak ada nggak satu ayat 2 pesan takwa ya? Saya belum menemukan, kata ulama, kecuali ini nih, dalam satu ayat 2 pesan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kenapa mesti mengecek lagi? Karena yang akan mengawasnya, yang akan meneliti amal yang dilakukan adalah khabirun bima ta'malun, maha waspada terhadap apa yang mereka lakukan. Gitu. Betul ya. Ada satu kisah, orang mimpi membaca surah Al-Mulku dari ayat 1 sampai 10 itu dapat nilai hebat. Tapi ayat yang ke-11 sampai terakhir itu blank gitu, nggak ada. Nah, maka begitu mimpi dia, kok kenapa ini 1 sampai 10 mah ada, terus
11 sampai terakhir nggak ada. Padahal saya baca sampai 30 ayat itu. Nah, maka dijawab. Sempat nanya, ya Allah, kenapa aku 1 sampai 10 mah ada nilainya, tapi ayat 11 sampai 30 nggak ada. Coba kamu cek, ingat lagi. Ingat coba. Bagaimana motivasi membaca 1 sampai 10, 11 sampai 30. Ternyata 1 sampai 10 dia memang ikhlas karena tidak ada siapa-siapa. Dia baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Terus ya. Begitu ayat 11 ada gurunya Pak Indra. Ada gurunya. Begitu ada guru, dia sikapnya berbeda, ayatnya lebih hebat lagi dibaca. Jika tenang musuh. Oh, jadi motivasinya Allah Maha tahu. Tanu 11 kali 20 mah eta mah karena guru. Ternyata memang blank eta teh. 1 sampai 10 mah nilai, 11 sampai ini mah enggak ada karena dirinya guru dirinya. Dia pun memperbaiki bacaan jadi bagus. Berarti motivasinya bukan karena Allah lagi. Sudah, oh pengen blank. Maka pasti ya, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah waspada terhadap apa yang mereka lakukan, yang kalian lakukan. Ayat berikutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Ini orang beriman, karena ayatnya pertama beriman kan ya. Yang keduanya, janganlah kalian orang beriman menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Berarti ini perbandingannya kepada orang yang sudah, yang belum. Yang sudah kan dulu ada orang begitu. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Dalam tafsir lainnya, taroku ta'atahu, mereka meninggalkan taat. Karena meninggalkan taat berarti dia nggak ingat itu, nggak ingat. Maka akibatnya lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum. Maka Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Jadi akibat lupa kepada Allah itu dia lupa kepada diri sendiri. Gitu. Kenapa lupa kepada diri? Karena dia lupa kepada Allah. Itu ya, kita kalaupun malam diberi ingat, kita baca Quran diberi ingat, bisa zikir gitu, ada yang sholat itu diberi ingat kepada Allah. Kita karena ingat kepada Allah, kita nggak sempat tadi. Coba di sini lebih enak sebetulnya kalau petasan di ini, wah gitu ya. Tapi kita enggak. Terjadi sesuatu yang tidak manfaat kita nggak kerjakan. Mungkin ini berkah ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita, tapi manfaat ya udah jangan. Ketika orang melakukan sesuatu yang tidak manfaat apalagi maksiat, dipastikan dia sedang lupa kepada Allah, maka dia lupa terhadap diri sendiri. Biasanya kediri mah memberikan yang baik. Kediri mah apalagi yang ada pilihan, ini baik, ini paling baik. Milih ke diri, mana yang diberikan? Paling baik gitu. Kalaupun misalnya ini, mohon maaf Bu Isti, ini teh ada baju kebesaran buat wanita ibu daster kan ya. Gitu. Ini ada yang masih belum dipakai, masih dicap tuh, harga juga ada. Ini yang sudah dipakai sekali, ini memang udah berapa kali lah, udah 2 bulan dipakai, 3 nih. Bu Isti bagiin ya, mungkin ke teman Bu Isti, tapi Bu Isti boleh ngambil duluan, gitu. Kalau mau ngambil duluan. Nah, ini Bu Isti akan ngambil yang masih dicap, masa hargaan, atau yang baru sekali dipakai, atau yang udah 2 bulan dipakai. Mana yang diambil untuk diri? Nah, yang 2 bulan Bu Isti, makanya ingat, gitu. Pasti. Ini mah ke ibu ini nih, yang ini mah udah, saya mah yang kan masih belum dipakai, tapi ingin ini yang terbaik karena buat diri itu pasti yang terbaik. Maka
sama ini juga. Kalau dia ingat kepada Allah, maka akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau lupa kepada Allah, ke diri juga lupa. Mungkin ke diri akan memberikan yang jelek ke diri. Kira-kira kalau minum minuman keras itu manfaat atau bahaya? Ada nggak orang yang misalnya dulu pernah ada berita-berita begitu mau tahun baru, ya, pas pergantiannya pesta minuman keras itu kan, kenapa mereka begitu? Lupa kepada Allah, lupa ke diri. Sesuatu yang membahayakan diri diminum coba. Ada yang sebagian mah main trek-trekan motor, wah, balap gitu, pada malam tahun baru gitu, sampai celaka atau ke orang lain mencederainya. Itu membahayakan. Kenapa dilakukan? Karena lupa kepada Allah. Maka yang manfaat ke diri lakukan, bahkan yang membahayakan diri lakukan. Kenapa? Karena tadi lupa kepada Allah. Nah, mudah-mudahan diingatkan terus ingat kepada Allah, ya. Reaksinya yang malam tadi diberi ingat kepada Allah, luar biasa. Bahkan ketika ingat kepada Allah, kita saling bantu-membantu, saling bantu. Yang ada malam saling bantu-membantu. Bahkan nggak sedikit nawarin, Pak, mau kopi, bikinin ya. Ini kan ingat kepada Allah. Kalau tidak ingat kepada Allah, kayaknya nggak akan terjadi begitu gitu. Maka di sini jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Nanti Allah membuat lupa mereka terhadap diri mereka sendiri. Maka kalau sudah begitu, ulaika humul fasikun, mereka lah orang-orang yang fasik. Diakhiri dengan, memang tidak mudah orang ingat kepada Allah, ya. Maka la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Begitupun calonnya beda. Calon penghuni surga, calon penghuni neraka beda. Dan ingat, ketika capek perjuangan penduduk surga itu berat memang. Ashabul jannati humul faizun. Kalaupun berat, hoream, naon, tapi ingat, penduduk surga merekalah orang-orang yang beruntung. Itu. Jadi mudah-mudahan kita pun dituntut, ya, karena ini untuk keberlangsungan kehidupan bangsa ini yang lebih baik juga, ya. Tetap kita berikhtiar gitu, untuk lembaga kita, untuk pribadi kita, untuk lembaga kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Maka kita pun kalaupun ada kecapean untuk terus beramal soleh, capek, perjuangan, pengorbanan, tenang, sebab informasi dari Allah, ashabul jannah humul faizun. Maka beda bagaimana perkataan penghuni surga, bagaimana tingkah laku penghuni surga, bagaimana gaya hidup penghuni surga, beda, mesti ada beda. Mudah-mudahan yang malam harinya, karena akan Allah muliakan, oh malam harinya begini gitu kan, gitu. Perkataannya begini, tingkah lakunya begini gitu. Sama, kita pun harus memilih yang sepengetahuan kita, ya, dengan by data. Kita pun nanti akan memilih tahun 2024, ya, tanggal 14. Lihat, ya, kebiasaan-kebiasaannya, lihat gitu. Kan kita bisa milih juga. Oh, begini, kayak gaya hidupnya begini, tingkah lakunya begini, kata-katanya begini gitu. Tapi bagaimanapun tetap kita tidak bisa mungkiri, sudah Allah tetapkan paslonnya 3. Betul? Tidak bisa, oh coba lamun 2, coba lamun 4, udah 3. Pasti yang kalah 2, yang menang 1 pasti. Amin. Nah, biasanya yang kalah 3, nggak bisa kan 3. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa terus membimbing kita, ya, lihat perkataan kita, ya, juga tingkah laku kita, sehingga kita senantiasa dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa
terus sampai jam 6 jam 7 karena ada ketua yayasan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.